apa kabar mahasiswa baru pendidikan dokter, mahasiswa baru pendidikan ilmu keperawatan, mahasiswa baru dari gizi dan kesehatan, mahasiswa baru CFHC IPE FKKMK Universitas Gadjah Mada. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat meskipun kita harus berjarak karena pandemi. Tetap semangat menjalankan berbagai macam aktivitas. Kenalkan, saya Dr. Iva Aryani. Saya adalah pengajar di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, tetapi saya juga sekaligus Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua ngobrol-ngobrol masalah etiket komunikasi daring. Kita simak sama-sama ya. Oke, yang pertama saya ingin menerangkan apa itu etiket. Etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Jadi pada waktu kita bertemu dengan manusia lain atau bertemu dengan kelompok manusia lain, maka kita harus punya etiket atau aturan sopan santun. Nah, etiket atau aturan sopan santun itu juga harus kita bawa pada waktu kita beraktivitas daring. Nah, apa itu daring? Kita akan simak sama-sama. Daring singkatan dari dalam jaringan atau bahasa kerennya kita sering mengenal online. Lawannya adalah luring atau luar jaringan atau kita lebih sering mengenalnya dengan istilah offline. Nah, saat ini apalagi di tengah pandemi seperti ini, tentu saja kita lebih banyak beraktivitas dan berkomunikasi dalam jaringan. Seperti apa berkomunikasi dalam jaringan? Kita lihat sama-sama. Oke, berikutnya kita akan ngobrol tentang komunikasi daring. Komunikasi daring kalau begitu apa dong? Komunikasi daring adalah sebuah metode hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu. Artinya, kalau komunikasi daring, kita berkomunikasi seperti biasa dengan orang lain atau dengan banyak orang, tetapi menggunakan dunia maya atau menggunakan teknologi. Nah, dalam berkomunikasi daring tentu saja ada plus minusnya. Apa sih keuntungannya berkomunikasi daring? Ya, yang pasti dengan berkomunikasi daring, semua dapat diakses dengan mudah. Kita sedang di jalan sambil berkendaraan, kita sedang di restoran, kita sedang dimanapun kita bisa berkomunikasi melalui daring. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, lebih terjangkau. Karena kita bisa berkomunikasi dengan orang dari manapun dengan lebih mudah, tidak harus bertemu langsung dengan orang itu. Berikutnya lagi, waktu juga lebih fleksibel. Kita bisa menggunakan waktu ketemuan atau ngobrol malam, pagi, siang, dan lain sebagainya. Lainnya lagi, dengan komunikasi daring kita juga bisa tambah wawasan. Pengetahuan jadi tambah banyak. Lalu apa kekurangan komunikasi daring? Kekurangannya adalah satu, keterbatasan akses internet. Mungkin teman-teman mahasiswa baru FKKMK tidak mengalami kendala soal internet, jaringan, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat ada banyak orang mahasiswa, pelajar di luar daerah sana yang masih mengalami keterbatasan akses internet. Itu termasuk kekurangan komunikasi daring. Berikutnya adalah kurang interaksi. Karena kita merasa kita berkomunikasi dengan alat, berkomunikasi dengan kamera, berkomunikasi dengan laptop, dengan gadget, sehingga kadang-kadang kurang interaktif. Berikutnya, pemahaman materi juga bisa kurang, karena hanya melihat melalui gadget. Lalu yang terakhir, minim pengawasan. Kuliah daring bisa disambi ngopi, bisa disambi tiduran. Nah, ini sisi negatifnya komunikasi daring. Kalau kita berbicara tentang komunikasi daring, maka kita mengenal ada dua macam. Yang pertama adalah komunikasi sinkron. Jenis komunikasi sinkron ini adalah model komunikasi yang real time. Langsung ketemu dengan orang lain, berkomunikasi. Contohnya apa? Video conference, lalu kemudian kuliah dengan menggunakan Zoom meeting atau Webex meeting atau Google Meet dan aplikasi-aplikasi lain. Lalu kemudian direct message dengan voice gitu ya.
Itu termasuk komunikasi sinkron, telepon juga. Nah, satunya lagi adalah komunikasi asinkron. Apa itu komunikasi asinkron? Komunikasi asinkron adalah komunikasi dengan orang-orang, tetapi kita melakukan pemindahan informasi dalam waktu yang berbeda. Misalnya, saat ini saya sedang di-take videonya, lalu kemudian hasil komunikasi saya ini akan teman-teman terima beberapa saat kemudian. Jadi waktunya berbeda. Ini yang disebut dengan komunikasi asinkron. Nah, kalau begitu bagaimana aturan komunikasi daring? Pada waktu kita berkomunikasi daring, kita selalu ingat bahwa tulisan adalah perwakilan diri kita. Jadi misalnya teman-teman mau mengirimkan pesan atau berkomunikasi melalui chat atau melalui media apapun, media sosial dan lain sebagainya, perhatikan bahwa apa yang teman-teman tulis di situ, apa yang teman-teman ketik itu merupakan perwakilan dari kita. Jadi karakter teman-teman, modelnya seperti apa, sifatnya seperti apa, bisa terlihat dari tulisan yang kita kirimkan. Lalu yang kedua, kita harus selalu ingat bahwa yang diajak berkomunikasi itu adalah manusia. Meskipun di depan kita berkomunikasi dengan kamera, dengan laptop, dengan gadget. Tapi teman-teman harus pahami bahwa yang akan mendengar komunikasi kita, yang akan mendengar pesan kita adalah manusia. Jadi kita harus menghargai. Berikutnya lagi kita harus santun. Jadi perhatikan benar-benar kesopanan, kesantunan. Ya seperti kalau kita komunikasi biasa, komunikasi luring. Maka di komunikasi daring, kesantunan, kesopanan juga harus dijaga. Berikutnya lagi jaga emosi. Maksudnya kita tidak boleh emosi, marah, menunjukkan ketidaksukaan di dalam komunikasi daring. Jadi berhati-hati terutama nanti pada waktu teman-teman menggunakan media sosial. Oke, berikutnya lagi adalah gunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Jadi pada waktu teman-teman berkomunikasi daring, teman-teman harus perhatikan tulisan dan gaya bahasanya jelas. Apalagi nih, misalnya teman-teman berkomunikasi dengan dosen yang punya gap usia dan lain sebagainya yang lumayan jauh dengan teman-teman, maka tidak bisa teman-teman memunculkan emotikon-emotikon lucu yang para dosennya nanti bingung artinya apa misalnya. Atau teman-teman menggunakan bahasa-bahasa alay atau menggunakan huruf yang bermacam-macam. Perhatikan itu. Jadi gunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Berikutnya lagi hargai privasi orang. Pada waktu teman-teman berkomunikasi daring, teman-teman juga harus memperhatikan ada privasi orang yang harus kita jaga. Kita tidak boleh mengucapkan sesuatu yang mungkin bisa menyinggung, mungkin bisa membuat tidak nyaman, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya lagi adalah sadar posisi. Teman-teman harus paham kita berkomunikasi dengan siapa. Berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan dosen, berkomunikasi dengan pimpinan, berkomunikasi dengan orang tua atau dengan calon mertua misalnya. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan posisi dengan baik. Lalu berikutnya lagi adalah menjaga kenyamanan. Buat orang yang sedang melihat video kita atau membaca komunikasi kita, itu merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Oke, salah satu model komunikasi daring adalah komunikasi dengan media sosial. Media sosial bisa juga media chat, atau bisa juga menggunakan platform media sosial yang ada, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kalau kita mau berkomunikasi di media sosial? Pertama, teman-teman harus bisa memilah antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi. Pahami bahwa di pundak teman-teman sekarang ada logo UGM-nya, ada logo FKKMK yang harus teman-teman jaga. Artinya pada waktu teman-teman berkomunikasi, maka kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi itu tidak bisa dijadikan satu. Teman-teman harus perhatikan dengan detail itu. Lalu berikutnya yang kedua, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas komunikasi.
pakai foto, pakai video, pakai poster yang enak dibaca, misalnya seperti itu. Oke, yang ketiga, jangan mengganggu privasi orang lain dengan mengacak-acak akun orang, dengan berkomentar tidak sedap terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, batasi penggunaan media sosial. Pada waktu kita menggunakan media sosial, kita juga harus membatasi bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak. Lalu kemudian yang terakhir, selalu ingat bahwa teknologi hanya alat bantu. Jadi tetap kemampuan kita menyampaikan sesuatu dengan santun dan menyenangkan, itu tetap menjadi kunci. Nah, lalu berikutnya bagaimana sih etiket komunikasi daring? Teman-teman, pada waktu kita berkomunikasi daring, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesopanan dan kesantunan. Apa saja itu? Yang pertama, menyapa dengan semangat. Kayak tadi saya menyapa, hai kawan-kawan mahasiswa baru. Jadi pada waktu kita berkomunikasi daring, kita harus menyapa dan menyapanya dengan santun. Lalu berikutnya, tatap wajah lawan bicara. Dan di komunikasi daring, wajah lawan bicara kita adalah kamera. Jadi teman-teman benar-benar harus menatap kamera itu dengan baik, seolah-olah kamera ini adalah lawan bicara kita. Lalu berikutnya, apabila batuk, segera tutup mulut dengan cara yang benar. Atau matikan atau di-mute audionya supaya suara batuknya tidak terdengar. Atau kalau kelepasan, teman-teman meminta maaf. Berikutnya lagi adalah menggunakan kata atau kalimat yang baik dan sopan. Tadi kita sudah ulas ya, bagaimana kita bersikap sopan, bersikap santun dengan menggunakan kata-kata yang baik. Lalu jangan memaksa. Maksudnya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada lawan bicara kita. Memaksa orang harus menyetujui apa yang menjadi pikiran kita. Lalu berikutnya menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau berkomunikasi kita tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu, tetapi kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Bagaimana menjadi pendengar yang baik dalam komunikasi daring? Misalnya kita sedang melakukan komunikasi sinkron, maka teman-teman bisa memperlihatkan diri bahwa saya menjadi pendengar yang baik melalui bahasa tubuh. Seperti ini misalnya. Iya, iya. Nah, itu contoh kita menjadi pendengar yang baik dalam komunikasi daring. Lalu berikutnya, jangan berbicara sangat cepat. Karena kita juga tidak ingin membuat lawan bicara kita bingung, itu sedang ngomong apa, begitu. Lalu berikutnya, menjaga sikap dan perilaku. Ingat teman-teman, bahwa di dalam komunikasi daring, dunia kita adalah di kotak layar. Jadi kita harus perhatikan benar-benar bahwa kita tampil prima di kotak layar itu. Jadi harus disiapkan. Berikutnya lagi, pada waktu kita berkomunikasi daring, kita harus memberikan solusi saat ada masalah. Jika ada diskusi, jika sedang ada komunikasi dengan lawan bicara kita dan kemudian ada masalah yang muncul dalam komunikasi itu, kita bisa memberikan solusi. Tentu saja dengan terlebih dahulu meminta izin di dalam forum itu. Lalu berikutnya lagi berkata jujur dan jangan bertele-tele. Teman-teman, berkomunikasi daring kita ditentukan peralatan dan teknologi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya pada dosennya, maka langsung saja to the point mau tanya apa. Jangan bertele-tele dengan menceritakan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan pertanyaan kita. Berikutnya lagi, menulis yang ingin dibicarakan dengan rapi. Jadi begini, kadang-kadang dalam komunikasi daring kita harus menuliskan sesuatu di kolom chat. Oke, teman-teman harus tulis di kolom chat dengan rapi, dibaca dulu kira-kira enak tidak bahasanya, pas atau tidak, bisa dipahami atau tidak. Setelah dirasa bagus, baru dikirimkan. Jangan asal ketik dan langsung dikirim. Berikutnya lagi, etiket komunikasi daring adalah memperkenalkan diri dengan sopan. Pada waktu teman-teman masuk dalam rapat daring misalnya ya, maka begitu teman-teman masuk dalam forum meeting itu, teman-teman harus memperkenalkan diri dengan menyapa. Selamat pagi, selamat siang, perkenalkan saya Iva dari FKKMK.
sehingga orang tidak bingung ini siapa yang tiba-tiba masuk. Tentu saja itu harus dilakukan dengan melihat situasi. Kalau pembicara sedang asik menyampaikan paparan, ya kita tidak perlu menyampaikan seperti itu, cukup memperkenalkan diri melalui chatting. Oke, tips berikutnya dari saya adalah tips saat melakukan pertemuan daring. Yang pertama ini berkaitan dengan appearance dan grooming. Teman-teman harus menjaga penampilan. Jangan dalam kondisi lusuh, lecek, langsung datang di rapat daring buka laptop. Perhatikan bahwa tampilan kita menjadi wakil diri kita. Lalu berikutnya juga jaga visual. Jangan mengenakan warna-warna yang mencolok, atau perhiasan yang sangat banyak, atau aksesoris yang berlebihan, karena itu pasti akan mengganggu lawan bicara kita yang berada di luar sana, yang sedang menangkap video kita. Berikutnya lagi bagi teman-teman yang berhijab, misalnya perhatikan jilbabnya. Perhatikan warna jilbab dengan warna virtual background. Misalnya dalam suatu event ada virtual backgroundnya. Jangan sampai nanti yang kelihatan di layar cuma muka kita aja, yang lainnya menyatu dengan virtual backgroundnya. Jadi harus diperhatikan, tanya ke panitia virtual backgroundnya apa gitu. Lalu berikutnya juga visual di depan kamera harus kita perkuat. Perhatikan teman-teman, kamera harus sejajar dengan wajah kita. Jangan di bawah karena nanti akan terlihat wajah kita dari bawah atau dari atas. Jadi sebelum kita join meeting atau kita join kelas, maka kita lihat dulu apakah tampilan saya di kamera sudah cukup bagus. Tips berikutnya adalah body language. Jaga postur tubuh bagian atas. Jadi pada waktu teman-teman berkomunikasi daring dalam suatu event apapun, jaga postur tubuh terutama bagian atas. Jangan terlihat loyo, jangan terlihat lemes, jadi harus terus bersemangat ya. Lalu kemudian jangan menyandar terlalu jauh. Kalau teman-teman duduk di kursi lalu menyandar dan agak melorot, wah itu pasti nanti tampilan di depan kamera enggak banget. Berikutnya lagi lakukan eye contact yang sejajar dengan mata webcamnya. Jadi kita lihat tadi saya sampaikan kan bahwa kamera ini menjadi wakil dari seseorang yang sedang kita ajak bicara. Maka pada waktu kita berkomunikasi, lakukan eye contact dengan kamera. Oke teman-teman, tips berikutnya lagi saat melakukan komunikasi daring adalah suara atau voice. Jaga volume suara. Jangan terlalu kencang, tetapi juga jangan terlalu lemah sehingga orang mendengarkannya susah. Perhatikan intonasi dan artikulasi. Jangan ngomong terlalu cepat karena nanti akan belibet. Jaga juga perhatikan tombol unmute atau mute. Jangan sampai pada waktu rapat tombol kita masih mute dan kita menyampaikan pendapat dengan panjang lebar. Atau sebaliknya, dalam suatu forum tombol kita unmute dan kita ngobrol dengan teman sebelah kita. Nah, hati-hati ya. Lalu berikutnya juga jauhkan dari gangguan suara. Pada waktu teman-teman akan melakukan komunikasi daring, cari tempat yang nyaman. Ingat, tempat yang nyaman tidak harus mewah, tidak harus teman-teman punya studio yang khusus, tidak harus teman-teman punya ruangan khusus, tidak. Tapi perhatikan sudut kamar yang bersih dari gangguan visual, misalnya baju yang tergantung, atau ada kain serbet yang terletak di sana, atau sapu, dan lain sebagainya, supaya tampilan visual kelihatan bagus. Lalu berikutnya lagi, akan lebih baik kalau teman-teman menggunakan headset, jadi lebih jelas suaranya. Nah, ini tips berikutnya, tampilan di layar. Jaga kamera bersih dan jelas. Jadi pada waktu teman-teman berkomunikasi daring, kalau sedang merekam atau sedang online gitu ya, dan ternyata terlihat di kamera itu agak-agak buram, maka bersihkan dulu kameranya, dilap dengan tisu. Perhatikan juga pencahayaan yang cukup. Tidak harus teman-teman membeli peralatan pencahayaan yang mahal, cukup dengan bola lampu yang dijual bebas di mana-mana, yang penting pencahayaannya pas. Lalu kemudian bersih di layar. Artinya bahwa kita harus menjaga tangkapan di layar agar bersih.
tidak ada hal-hal yang harusnya tidak ada di layar muncul. Misalnya, tadi saya sampaikan ada gantungan baju di belakang, atau kalau tidak kita sedang ngobrol di kamar dan tempat tidurnya berantakan, misalnya seperti itu. Jadi perhatikan detailnya. Lalu berikutnya lagi yang terakhir, perhatikan posisi kamera. Kamera ada di mana? Jangan sampai kamera terlalu atas atau terlalu bawah. Nah, berikutnya lagi tips saat melakukan pertemuan daring. Oke, pada waktu melakukan pertemuan daring, teman-teman harus perhatikan background-nya. Perhatikan detail di dalam ruangannya itu seperti apa gitu ya. Jangan sampai di belakang ada gambar-gambar yang mengganggu. Atau kalau tidak, misalnya kita tidak bisa membersihkan di bagian belakang karena memang rumahnya berantakan begitu, maka gunakan virtual background, cari saja warna polos kita pakai menjadi virtual background. Selesai. Nah, teman-teman, itu tadi materi dari saya tentang etiket komunikasi daring. Tetapi yang harus teman-teman ingat, bentuk komunikasi kita itu mencerminkan siapa diri kita dan bagaimana karakter kita. Dengan siapapun kita berkomunikasi. Artinya, kita harus selalu menghormati lawan bicara kita, baik komunikasi melalui daring ataupun luring, siapapun dia. Kita tetap harus sopan, tetap harus menjaga kesantunan, tetap harus menghargai lawan bicara kita dengan siapapun tanpa melihat leveling atau posisi dan kondisi sosial orang yang kita ajak bicara. Itu menjadi hal yang penting agar kita dianggap dan terkesan atau dilihat sebagai orang yang ramah, orang yang enak berkomunikasi dan kemudian bisa menyampaikan komunikasi secara efektif. Ingat, orang baru akan mendengarkan apa yang kita sampaikan kalau mereka sudah tertarik dengan kita. Tetapi kalau di awal lawan bicara kita sudah merasa tidak sreg dengan gaya bicara kita, jangan harap apa yang kita sampaikan didengar. Itu pesan dari saya. Terima kasih karena sudah menikmati dan menyaksikan video ini. Kita akan lanjutkan nanti di diskusi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.